Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bermain dan belajar, mari kita buka ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berjumpa lagi dengan Busri di pembelajaran tematik. Kali ini kita mau bermain dan belajar tema tanaman dengan subtema sayuran hijau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan segala macam tanaman. Salah satunya adalah sayuran hijau yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, kita juga harus rajin merawatnya ya teman-teman, supaya tanamannya tumbuh dan terlihat indah, karena Allah menyukai keindahan. Ada hadisnya teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Sayuran atau sayur mayur berasal dari kata sayur yang memiliki arti daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau biji-bijian atau sebagainya yang dapat dimasak. Sayuran ada dua jenis teman-teman. Yang pertama sayuran hijau, yang kedua sayuran non hijau. Di antara sekian banyak jenis sayuran, yang populer itu sayuran yang berwarna hijau. Sayuran hijau berasal dari pigmen klorofil atau zat hijau daun yang dipengaruhi oleh pH atau tingkat keasaman. Dalam kondisi mentah, sayuran hijau semakin pekat warna hijaunya, maka semakin besar kandungan vitamin dan mineralnya. Di antara sayuran hijau yang dapat kita konsumsi antara lain, yang pertama ada kangkung. Kangkung itu biasanya tumbuh di tanah yang basah atau lembek ya. Kangkung itu manfaatnya yaitu dapat melancarkan buang air besar. Sayuran yang kedua itu sayur bayam. Sayur bayam banyak mengandung zat besi. Selanjutnya ada sayur buncis. Siapa yang suka sayur buncis? Busri juga suka ya teman-teman ya. Ternyata sayur buncis itu banyak mengandung vitamin dan protein. Kemudian sayur berikutnya ada kol. Nah, kol ini termasuk keluarga kubis-kubisan atau kol juga masih satu kerabat dengan brokoli atau bunga kol. Teman-teman bisa lihat bentuk kol seperti apa ya teman-teman ya? Iya betul, seperti bola. Bentuknya apa ya kalau bola? Iya betul, bentuknya bola itu bulat. Nanti teman-teman di rumah boleh cari benda yang bentuknya bulat ya. Sayur berikutnya yang dapat kita konsumsi yaitu daun singkong. Daun singkong berasal dari ubi kayu atau ketela pohon. Manfaatnya sayur daun singkong yaitu untuk mencegah diare teman-teman. Kemudian sayur berikutnya ada sawi hijau. Ciri-cirinya daunnya berwarna hijau tentunya ya. Kemudian tangkainya pipih dan berliku kuat. Manfaat sayur sawi yaitu untuk mencegah penyakit kanker usus dan menyehatkan pencernaan juga. Sayuran berikutnya ada brokoli. Siapa yang suka brokoli? Iya, biasanya dibikin crispy brokoli bisa, terus dibikin sop juga bisa ya teman-teman. Ternyata brokoli itu banyak mengandung asam folat yang bagus untuk ibu hamil. Kemudian ada kacang panjang. Kacang panjang termasuk keluarga biji-bijian. Manfaatnya untuk mencegah batu ginjal.
Kemudian sayur berikutnya ada yang terakhir ada pokcoy. Pokcoy ini bagus untuk menjaga kesehatan mata. Itu teman-teman sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi. Wah teman-teman, ternyata sayuran itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya, biar badannya sehat, kuat. Nah, selain rajin makan sayuran, teman-teman juga jangan lupa istirahat siang atau tidur siang ya, karena teman-teman sedang masa pertumbuhan, biar badannya tumbuh tinggi dan tambah sehat. Jangan lupa kalau mau tidur teman-teman berdoa dulu ya. Siapa yang sudah bisa doa mau tidur? Baca bersama-sama ya. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Setelah tidur, teman-teman juga jangan lupa berdoa. Doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Selanjutnya kita mau tahu cara menanam tanaman teman-teman. Pada umumnya cara menanam tanaman yaitu yang pertama dengan menggunakan biji-bijian. Caranya yaitu masukkan biji ke dalam tanah. Contoh jenis tanamannya ada kacang panjang, buncis, bayam. Untuk cara yang kedua yaitu dengan batang. Caranya yaitu tinggal tancapkan batang ke dalam tanah. Jenis sayurannya ada daun singkong, kemudian ada brokoli, dan ada juga daun bawang. Biar tanamannya bisa tumbuh tinggi dan lebat, teman-teman boleh merawatnya dengan cara menyirami, kemudian kasih pupuk, dan yang terakhir bisa disiangi ya, dicabuti rumputnya ya, biar nanti tanamannya bisa berbuah. Nih Bu Sri punya gambar ada tanaman kacang panjang. Nah, bagian-bagian tanaman kacang panjang ada apa saja ya? Yang di bawah sendiri yang masuk ke dalam tanah ada akar, kemudian yang kedua ada batang, kemudian ada daun, dan ada bunganya, dan ada buahnya. Buahnya adalah kacang panjangnya itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada biji. Itu tadi bagian-bagian tanaman. Nanti sebelum kita bermain dan belajar, kita mau bernyanyi dulu teman-teman. Judulnya Sayuran Hijau. Kita nyanyikan dengan menggunakan nada burung kakak tua ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh menirukan di rumah. Kangkung, bayam, buncis, kobis, daun singkong, sawi, brokoli, pokcoy, kacang panjang, dan bunga kol. Petik, potong, lalu dicuci, rebus, tumis, lalu dimakan. Rebus, tumis, lalu dimakan, banyak vitaminnya. Kegiatan hari ini Bu Sri mau mengajak teman-teman memetik kacang panjang. Nanti teman-teman siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Ada apa saja? Yang pertama, siapkan 1 helai kacang panjang. Teman-teman petik kacang panjang dengan ukuran tidak baku ya. Boleh menggunakan jari telunjuk teman-teman. Sambil diukur dengan jari telunjuk, kemudian petik. Ukur lagi dengan jari telunjuk, kemudian petik lagi
sampai kacang panjangnya habis. Setelah selesai, teman-teman hitung hasil petikannya. Nih, hasil petikannya Bu Sri sudah jadi teman-teman. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7. Nanti angkanya teman-teman boleh tulis di buku ya. Begitu teman-teman, mudah bukan cara mainnya? Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bu Sri mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.